Visit donghua3d.com for Donghua news, character updates, and fan discussions from your favorite 3D animation series. Wang Lin tidak pernah menyangka bahwa setelah secara paksa mencabut tulang Wang Yue bukan hanya mampu berbicara dalam bahasa dewa kuno, tetapi bahkan menggunakan kemampuan ilahi yang hanya bisa dikuasai oleh dewa kuno di atas 8 bintang. Melanjutkan situasi sebelumnya, Wang Lin sangat memahami bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, memasuki bagian ekskresi Wang Yue mungkin mudah. Tetapi untuk keluar dari tempat ini hampir mustahil. Setelah mengetahui bahwa Tan Lang terkurung di sini, dan hingga kini tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkannya, dengan kecerdasannya, Wang Lin segera menyimpulkan bahwa di wilayah bintang aliansi, kemungkinan hanya Tan Lang yang pernah memasuki tempat ini. Setelah memastikan hal tersebut, Wang Lin langsung berbalik dan bergerak turun tanpa sedikit pun ragu. Entah berapa lama waktu berlalu, ia kembali ke tempat di mana sebelumnya ia terjepit oleh gunung batu. Ia duduk bersila dan segera membentuk segel tangan. Tak terhitung jumlahnya tanda pembatas yang tertanam di akar tentakel, yang sebelumnya terukir dalam cairan manik. Penentang surga hancur seketika. Kekuatan aneh berwarna perak dari manik penentang surga meledak, membentuk sesuatu seperti lautan luas yang langsung membanjiri seluruh wilayah, lalu menyebar ke dalam tubuh Wang Yue. Dalam sekejap, semua tentakel kehilangan sifat menyerangnya, bergerak lambat seperti orang mabuk. Mata Wang Lin berkilat. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangan ke udara dan menekan keras kedua sisi retatan Wang Yue. Jalan Huang Quan, bentuk ketiga. Dengan teriakan rendahnya, teknik itu langsung muncul, menyebar liar di sepanjang kedua sisi Wang Yue seperti badai, lalu menebas turun seperti pisau. Aura tajam yang luar biasa mengalir deras dari Huang Quan, membuat planet Suzaku bergetar, sementara rasa sakit hebat menyebar ke seluruh tubuh Wang Yue. Namun, karena keberadaan manik penentang surga, rasa sakit itu sangat melemah. Wang Lin tiba-tiba berdiri dan muncul di sisi kiri dalam satu gerakan. Kedua tangannya seperti cakar binatang buas, mencengkeram kuat, lalu memutar dengan ganas. Ledakan keras menggema dan tanah bergetar semakin hebat. Raungan panjang penuh penderitaan terdengar. Namun di dalamnya juga terdapat efek dari manik penentang surga, membuat Wang Yue tidak dapat membedakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Tubuh Wang Lin menegang hingga batasnya saat ia terus menarik bagian besar urat Wang Yue berulang kali. Pada saat yang sama, bayangan muncul di belakangnya. Penjaga boneka abadi muncul dan melesat menuju bagian kanan yang tersisa. Dengan demikian, Wang Lin dan boneka itu bekerja sama, menarik struktur besar itu sambil menerobos tanah dengan kecepatan tinggi menuju permukaan. Saat mereka menembus keluar dari tanah, kegilaan di mata Wang Lin semakin kuat. Dengan tarikan kuat, ia menarik setengah bagian Wang Yue keluar dari dalam tanah. Dari kejauhan, itu tampak seperti naga raksasa. Tubuhnya bersinar dengan cahaya emas berapi. Karena ukurannya terlalu besar, benda itu tidak bisa dimasukkan ke dalam penyimpanan, sehingga Wang Lin harus memanggulnya di punggungnya dan terbang ke langit. Pada saat itu, tanah kembali bergetar. Energi merah pekat melonjak keluar dan mengejarnya, sementara setengah bagian lainnya dari Wang Yue juga muncul. Mata Wang Lin memerah. Ia tahu bahwa ia harus segera pergi. Sedikit saja terlambat, semuanya akan sia-sia, bahkan bisa kehilangan nyawa. Namun tepat pada saat itu, tanah tiba-tiba retak, membentuk celah besar. Celah itu terbuka seperti mulut raksasa, dan dari dalamnya terdengar raungan penuh amarah yang mengguncang langit dan bumi. Tubuh Wang Lin bergetar hebat dan ia memuntahkan darah. Daya hidupnya hampir hancur oleh raungan tersebut. Ia menggertakkan giginya dan mengabaikannya. Tetapi raungan itu kembali datang seperti gergaji tajam. Sebenarnya, seluruh daratan ini adalah tubuh Wang Yue. Apa yang tampak seperti tanah yang terangkat
hanyalah Wang Yue yang membalikkan tubuhnya dan mengangkat kepalanya karena kekuatan manik penentang surga. Bahkan sekarang, ia tidak dapat memahami dari mana rasa sakit itu berasal atau sensasi aneh yang ia rasakan. Ia secara naluriah melihat dua makhluk yang melarikan diri di depan dan benda yang mereka bawa terasa familiar. Karena itu, ia langsung menyerang. Pada saat itu, dari dalam celah terdengar suara kuno yang seolah berasal dari masa lampau. Begitu suara itu terdengar, kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Suara itu ternyata adalah bahasa dewa kuno. Dalam ingatan warisannya, ia belum pernah mendengar bahwa Wang Yue mampu mengucapkan bahasa tersebut. Saat suara itu bergema, ruang di sekitarnya tampak runtuh. Retakan demi retakan muncul tanpa henti. Wang Lin hampir kehilangan jiwanya karena ketakutan. Ia langsung mengenali teknik ini. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh dewa kuno di atas 8 bintang, yang dapat menghancurkan dan menyusun ulang segala sesuatu yang terlihat menjadi debu. Bahaya hidup dan mati belum pernah sedekat ini. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan suara rendah, mengucapkan bahasa dewa kuno yang diwarisinya, digunakan untuk menangkap dewa. Dalam sekejap, tanah bergetar dan celah besar itu sedikit tertutup. Pada saat yang sama, dua celah lain muncul, memperlihatkan sepasang mata dingin. Tatapan itu tertuju pada Wang Lin, penuh kebingungan dan niat membunuh. Karena bahasa dewa kuno Wang Yue terputus, runtuhnya ruang pun berhenti. Wang Lin tidak ragu. Ia langsung berbalik dan melarikan diri. Pada saat itu, Tan Lang melesap keluar dari dalam celah dengan kecepatan tinggi, dengan rasa takut dan kegembiraan bercampur. Setelah hampir 1 tahun terkurung di dalam tubuh makhluk ini, akhirnya ia berhasil keluar. Ia bersumpah tidak akan pernah lagi kembali ke tempat ini seumur hidupnya. Saat celah itu semakin dekat, kegembiraannya mencapai puncak. Aku akhirnya bebas. Namun tepat pada saat itu, celah di depannya tiba-tiba tertutup oleh bayangan raksasa.